Pagi ini suamiku tiba-tiba bersikap manis dan memasakkan bubur spesial karena aku sakit. Tapi karena tidak nafsu makan, aku berikan bubur itu pada asisten pribadinya. 30 menit kemudian, terdengar jeritan dari ruang kerja. Dan pagi itu, aku menyaksikan Karma bekerja dengan cara yang paling brutal. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cahaya matahari pagi mulai menyusup masuk melalui celah-celah ventilasi jendela kamar utama yang besar itu. Sandra masih terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Tubuhnya terasa berat seolah tertindih beban ribuan kilogram. Kepala wanita berhijab itu berdenyut nyeri setiap kali ia mencoba membuka mata. Demam tinggi yang menyerangnya sejak 2 hari lalu belum juga menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Keringat dingin membasahi punggung dan keningnya, membuat pakaian tidurnya terasa lengket dan tidak nyaman. Sandra mencoba mengubah posisi tidurnya, berharap rasa sakit di persendiannya sedikit berkurang, namun upaya itu sia-sia. Ia hanya bisa mendesah pelan sambil memijat pelipisnya sendiri. Suasana kamar itu terasa sunyi, hanya terdengar suara detak jam dinding yang monoton. Biasanya, jam segini Hanif sudah sibuk bersiap-siap dengan setelan kerjanya yang rapi, menyemprotkan parfum mahal, dan bergegas keluar kamar tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya. Hanif adalah tipe suami yang dingin dan kaku, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Komunikasi di antara mereka hanya sebatas basa-basi tentang tagihan listrik atau keperluan rumah tangga. Namun, pagi ini ada sesuatu yang berbeda. Pintu kamar terbuka perlahan. Sandra menyipitkan matanya, berusaha memfokuskan pandangan yang kabur. Sosok Hanif muncul di balik pintu. Lelaki itu tidak mengenakan wajah masam seperti biasanya. Sebaliknya, Hanif tersenyum lebar, sebuah pemandangan yang sudah sangat lama tidak dilihat oleh Sandra. Di tangannya, Hanif membawa sebuah nampan kayu berisi mangkuk keramik putih yang mengepulkan uap hangat dan segelas air. Aroma gurih bubur ayam seketika memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma samar bawang goreng dan daun bawang. Sandra mengerutkan keningnya, merasa heran dengan pemandangan di hadapannya. Ia mencoba bangun dan menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur. Hanif melangkah mendekat dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah takut menumpahkan isi nampan tersebut. Ia meletakkan nampan itu di atas meja nakas di samping tempat tidur Sandra, lalu duduk di tepi kasur sambil menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Hanif mengusap lembut punggung tangan Sandra. Sentuhan itu terasa asing bagi Sandra yang sudah terbiasa diabaikan. Hanif berkata dengan suara lembut, bahwa ia sengaja bangun lebih pagi hari ini untuk membuatkan sarapan spesial bagi istrinya. Ia mengatakan bahwa ia merasa bersalah, karena selama ini terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, hingga melupakan perhatian kepada Sandra yang sedang sakit. Sandra terdiam mendengar ucapan itu. Hatinya merasa bimbang antara rasa haru dan rasa curiga. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah drastis hanya dalam waktu 1 malam? Hanif menjelaskan bahwa bubur ayam itu ia buat sendiri dengan resep khusus yang ia pelajari dari internet, lengkap dengan campuran rempah-rempah yang dipercaya bisa mengembalikan stamina tubuh yang hilang akibat demam. Ia juga menyeduh teh herbal hangat yang katanya sangat ampuh untuk meredakan sakit kepala. Sandra menatap mangkuk bubur itu. Uap panas masih mengepul dari sana. Perutnya sebenarnya terasa sangat tidak nyaman. Rasa mual akibat demam membuatnya tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Tenggorokannya terasa pahit dan kering. Namun, melihat kesungguhan di wajah Hanif, Sandra merasa tidak enak hati untuk menolak. Hanif mengambil sendok, mengaduk bubur itu pelan, lalu menyodorkannya ke mulut Sandra. Ia memaksa Sandra untuk membuka mulut. Sandra menerima suapan pertama dengan ragu. Rasanya memang gurih, namun lidahnya yang sedang pahit tidak bisa menikmatinya dengan baik. Hanif terus menyuapinya dengan telaten, sambil terus bercerita tentang betapa ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Hanif berkata bahwa ia sadar harta tidak ada artinya jika istri tercinta sakit. Kalimat-kalimat manis itu meluncur mulus dari bibir Hanif, membuat Sandra merasa sedikit terhanyut meskipun logika di kepalanya masih bertanya-tanya. Setelah beberapa suapan, Sandra merasa perutnya bergejolak. Rasa mual itu semakin kuat menekan ulu hatinya. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Hanif untuk berhenti. Sandra berkata bahwa ia sudah kenyang dan tidak sanggup lagi menelan makanan. Hanif tampak sedikit kecewa. Wajahnya menegang sejenak sebelum kembali tersenyum dipaksakan. Hanif bersikeras agar Sandra menghabiskan bubur itu, setidaknya setengahnya lagi, karena ia sudah mencampurkan vitamin mahal ke dalamnya. Namun, Sandra menggeleng lemah. Ia takut jika memaksakan diri, ia justru akan memuntahkan semuanya kembali. Akhirnya,
Hanif mengalah. Ia meletakkan mangkuk yang masih berisi lebih dari separuh bubur itu kembali ke atas nampan. Hanif melirik jam tangannya dengan gelisah. Ia berkata bahwa ia harus segera berangkat ke kantor karena ada rapat penting pagi ini. Sebelum pergi, Hanif mencium kening Sandra, sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Ia berpesan agar Sandra istirahat total dan meminum teh herbalnya nanti jika perutnya sudah lebih enak. Hanif melangkah keluar kamar dengan tergesa-gesa. Sandra mendengar langkah kaki suaminya menuruni tangga, diikuti suara pintu depan yang ditutup, dan deru mesin mobil yang menjauh meninggalkan halaman rumah. Kini Sandra kembali sendirian di dalam kamar yang luas itu. Ia menatap nampan di sampingnya. Mangkuk bubur itu masih hangat. Aroma bawang goreng yang tadinya menggugah selera kini justru membuat perutnya semakin mual. Sandra tidak ingin membiarkan makanan itu tergeletak begitu saja di kamar, karena baunya akan mengganggu istirahatnya. Ia juga teringat pesan mendiang ibu agar tidak membuang-buang makanan, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mubazir adalah temannya setan, begitu kata ibu dulu. Sandra berpikir keras siapa yang bisa menghabiskan makanan ini. Ia teringat pada Risma. Risma adalah asisten pribadi Hanif yang sering ditugaskan bekerja di rumah mereka untuk mengurus berkas-berkas penting yang tidak sempat Hanif selesaikan di kantor. Sandra tahu Risma sudah datang sejak pagi buta tadi. Gadis muda itu biasanya bekerja di ruang kerja Hanif yang terletak di lantai bawah, di sudut rumah yang tenang. Risma adalah gadis yang rajin. Meskipun kadang Sandra merasa tatapan mata Risma padanya sedikit aneh, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, Sandra tidak pernah ambil pusing. Baginya, Risma adalah karyawan suaminya yang harus dihormati selayaknya tamu di rumah ini. Sandra memaksakan dirinya untuk turun dari tempat tidur. Kakinya terasa goyah saat memijak lantai marmer yang dingin. Ia meraih nampan berisi bubur dan gelas teh itu, lalu berjalan perlahan menuju pintu kamar. Setiap langkah membutuhkan usaha ekstra karena kepalanya yang masih pening. Sandra berpegangan pada dinding lorong saat menuruni tangga satu persatu. Rumah besar itu terasa lengang. Para asisten rumah tangga sedang berbelanja ke pasar, sehingga hanya ada dia dan Risma di rumah itu. Sesampainya di lantai bawah, Sandra berjalan menuju ruang kerja Hanif. Pintu ruangan itu sedikit terbuka. Dari celah pintu, Sandra bisa melihat Risma sedang duduk di kursi kerja Hanif, mengetik sesuatu di laptop dengan serius. Risma mengenakan pakaian kerja yang rapi. Sandra mengetuk pintu pelan. Risma tersentak kaget dan buru-buru menutup laptopnya, seolah menyembunyikan sesuatu. Namun, wajah kaget itu segera berganti dengan senyum ramah saat melihat Sandra berdiri di ambang pintu membawa nampan. Sandra masuk dengan langkah pelan. Ia menyapa Risma dengan suara parau. Risma segera berdiri dan menghampiri Sandra. Bertanya kenapa Sandra turun dari kamar padahal sedang sakit. Sandra tersenyum tipis dan meletakkan nampan itu di meja tamu yang ada di sudut ruang kerja. Sandra menjelaskan bahwa Hanif membuatkan sarapan spesial ini untuknya, tetapi perutnya sedang tidak bisa menerima makanan karena mual. Ia merasa sayang jika makanan enak dan masih hangat ini dibuang begitu saja. Sandra menawarkan bubur itu kepada Risma. Ia bertanya apakah Risma sudah sarapan. Risma menggeleng pelan. Matanya melirik mangkuk bubur ayam itu. Terlihat jelas bahwa gadis itu memang lapar. Risma berkata bahwa ia terburu-buru datang ke sini, sehingga belum sempat mengisi perut. Sandra mempersilakan Risma untuk memakannya. Risma tampak ragu sejenak, menatap Sandra lalu menatap bubur itu bergantian. Mungkin ia merasa sungkan memakan makanan majikannya, atau mungkin ada hal lain yang ia pikirkan. Namun, aroma bubur yang masih mengepul itu tampaknya menggoyahkan pertahanannya. Risma akhirnya tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih kepada Sandra. Ia memuji perhatian Sandra yang sangat baik kepadanya. Risma segera duduk di sofa, menarik nampan itu mendekat. Ia mengambil sendok dan mulai mengaduk bubur tersebut. Sandra merasa lega karena makanan itu tidak terbuang sia-sia. Ia berpesan kepada Risma untuk menghabiskannya agar tenaganya kuat untuk bekerja. Risma mengangguk antusias dan mulai menyuapkan bubur itu ke mulutnya dengan lahap. Sandra memerhatikan sejenak. Melihat Risma makan dengan nikmat membuat Sandra sedikit senang. Setidaknya niat baik suaminya tersalurkan meskipun bukan ke perutnya sendiri. Karena merasa kepalanya kembali berdenyut nyeri, Sandra pamit untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Risma mengangguk sambil terus mengunyah. Mulutnya penuh dengan bubur. Sandra membalikkan badan dan melangkah keluar dari ruang kerja, menutup pintu perlahan di belakangnya, meninggalkan Risma sendirian menikmati sarapan pagi itu. Sandra menaiki tangga dengan napas yang mulai tersengal. Tubuhnya benar-benar menuntut istirahat. Sesampainya di kamar, ia langsung merebahkan diri kembali di atas kasur yang empuk. Ia menarik selimut tebal hingga menutupi dagunya,
mencoba memejamkan mata untuk mengusir rasa sakit yang mendera. Suasana rumah kembali hening. Tidak ada suara apapun selain desu angin dari luar jendela. Sandra mulai melayang ke alam bawah sadar. Rasa kantuk akibat obat demam yang ia minum semalam mulai bekerja kembali. Ia tidak menyadari bahwa di lantai bawah, di dalam ruang kerja yang tertutup rapat, sebuah tragedi mengerikan sedang mulai terjadi. Sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya dan membongkar semua kepalsuan yang selama ini menyelimuti rumah tangganya. Waktu seakan berjalan lambat bagi Sandra yang sedang berjuang memejamkan mata. Rasa kantuk itu baru saja hendak membawanya tidur lelap, ketika tiba-tiba keheningan pagi itu pecah berkeping-keping. Suara benda jatuh yang sangat keras terdengar dari lantai bawah, disusul oleh bunyi pecahan beling yang nyaring. Suara itu begitu menggelegar hingga membuat jantung Sandra berdegup kencang karena kaget. Mata Sandra terbuka lebar seketika. Rasa kantuknya hilang entah kemana, digantikan oleh kewaspadaan dan rasa takut. Ia terdiam sejenak, menajamkan pendengarannya, berharap itu hanya suara kucing liar yang menyenggol vas bunga atau angin yang membanting jendela. Namun, suara gaduh itu tidak berhenti di situ. Terdengar suara kursi yang terseret kasar di lantai, bunyi gedebuk benda berat menghantam ubin, dan suara mengerang tertahan yang sangat menyayat hati. Suara itu bukan suara benda mati, itu suara manusia yang sedang kesakitan. Firasat buruk langsung menyergap hati Sandra. Ia teringat bahwa hanya ada Risma di lantai bawah. Tanpa memedulikan pusing di kepalanya yang semakin menjadi-jadi, Sandra menyingkap selimutnya dengan kasar. Ia turun dari tempat tidur, kali ini dengan gerakan yang lebih cepat karena didorong oleh adrenalin. Ia berlari kecil keluar kamar, nyaris tersandung kakinya sendiri. Saat menuruni tangga, Sandra mendengar suara jeritan pendek yang tercekik, seolah-olah leher orang tersebut sedang dicengkeram kuat. Suara itu berasal dari ruang kerja Hanif. Sandra berpegangan erat pada railing tangga, napasnya memburu bukan hanya karena sakit, tapi karena panik. Ia memanggil nama Risma dengan suara lantang, namun tidak ada jawaban. Hanya suara rintihan lemah dan bunyi kaki yang menendang-nendang lantai yang terdengar sebagai balasan. Sesampainya di depan pintu ruang kerja, tangan Sandra gemetar hebat saat meraih gagang pintu. Pintu itu terasa dingin dan licin di telapak tangannya yang berkeringat. Dengan sekuat tenaga, ia memutar gagang pintu dan mendorongnya terbuka. Pemandangan yang tersaji di hadapannya membuat Sandra menjerit histeris dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya seketika lemas, nyaris ambruk jika ia tidak bersandar pada kusen pintu. Di tengah ruangan, Risma tergeletak di atas karpet bulu dengan posisi tubuh yang mengerikan. Gadis muda itu sedang mengalami kejang-kejang hebat. Seluruh tubuhnya menegang dan menyentak-nyentak tidak terkendali. Matanya melotot lebar hingga bagian putihnya terlihat dominan, menatap langit-langit dengan tatapan kosong namun penuh horor. Wajah Risma yang biasanya cerah kini berubah warna menjadi merah kebiruan, tanda bahwa ia kesulitan bernapas. Mangkuk bubur yang tadi diberikan Sandra sudah pecah berkeping-keping di lantai. Sisa bubur ayam itu berserakan mengotori karpet mahal dan lantai marmer, bercampur dengan pecahan keramik tajam. Gelas teh juga terguling, isinya tumpah membasahi kertas-kertas kerja yang berserakan karena tersenggol tubuh Risma saat ia jatuh. Sandra, meskipun ketakutan setengah mati, memaksakan dirinya untuk mendekat. Insting kemanusiaannya mendorongnya untuk menolong. Ia berlutut di samping tubuh Risma, tidak memedulikan lututnya yang sakit terbentur lantai keras. Ia mencoba memegang bahu Risma, namun guncangan tubuh Risma terlalu kuat. Mulut Risma mulai mengeluarkan busa putih yang bercampur sedikit darah, karena lidahnya tergigit saat kejang. Suara napasnya terdengar seperti orang mendengkur kasar. Bunyi, grok-grok, yang menandakan saluran napasnya terhambat cairan. Sandra panik luar biasa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya gemetar saat mencoba mencari ponselnya di saku daster. Namun ia sadar ponselnya tertinggal di kamar atas. Ia berteriak memanggil bantuan, namun sadar bahwa percuma saja karena tidak ada orang lain di rumah itu. Ia kembali menatap Risma. Kejang-kejang pada tubuh Risma perlahan mulai mereda, namun bukan karena membaik, melainkan karena tenaganya sudah habis. Tubuh gadis itu kini mulai lemas, terkulai kaku di lantai. Napasnya menjadi satu-satu, sangat lambat dan berat. Dalam sisa-sisa kesadarannya yang terakhir, Risma menolehkan kepalanya sedikit ke arah meja kerja Hanif. Tangan kanannya yang gemetar terangkat lemah, jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah sebuah bingkai foto besar yang terpajang di dinding belakang meja kerja. Itu adalah foto pernikahan Sandra dan Hanif. Mata Risma menatap foto wajah Hanif dengan tatapan nanar, campuran antara rasa cinta, benci, dan pengkhianatan yang mendalam. Air mata menetes dari sudut mata Risma, membasahi pipinya yang mulai dingin. Mulutnya bergerak-gerak kecil, seolah ingin mengucapkan sebuah nama,
namun tidak ada suara yang keluar selain desahan napas terakhir. Tangan Risma pun jatuh terkulai ke lantai. Tubuhnya diam tak bergerak lagi. Dadanya berhenti naik turun. Hening seketika menyelimuti ruangan itu, menggantikan kegaduhan yang tadi terjadi. Sandra merasakan dingin merambat ke tulang belakangnya. Ia mengguncang tubuh Risma pelan, memanggil namanya berulang kali, memeriksa nadi di leher Risma seperti yang pernah ia lihat di film-film, namun tidak ada denyutan. Risma sudah meninggal. Sandra terduduk lemas di lantai, tepat di samping jasad asisten suaminya. Air matanya tumpah. Ia menangis bukan hanya karena melihat kematian di depan matanya, tapi karena rasa syok yang luar biasa. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Mengapa Risma bisa tiba-tiba kejang dan meninggal setelah makan bubur itu? Pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti badai. Belum sempat Sandra menenangkan dirinya, tiba-tiba terdengar bunyi notifikasi ponsel yang nyaring. Bunyi itu berasal dari dekat tangan Risma yang tergeletak. Ponsel pintar milik Risma tergeletak di lantai dengan layar menghadap ke atas. Rupanya ponsel itu terlempar dari saku Risma saat ia jatuh tadi. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan sebuah pesan masuk yang baru saja diterima. Sandra, yang masih dalam posisi berlutut di dekat jasad Risma, secara refleks menoleh ke arah ponsel tersebut. Matanya tertuju pada layar yang menyala di tengah ruangan yang agak remang itu. Nama pengirim pesan yang muncul di layar membuat jantung Sandra seolah berhenti berdetak. Kontak itu disimpan dengan nama My Future, dengan disertai emotikon hati merah. Namun foto profilnya adalah wajah Hanif, suaminya sendiri. Rasa penasaran dan curiga mendorong Sandra untuk melihat pesan itu lebih jelas. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri mengambil ponsel Risma. Karena ponsel itu dalam keadaan tidak terkunci saat pesan masuk, Sandra bisa membaca isi pesan singkat yang muncul di notifikasi bar. Pesan itu berbunyi, "Habiskan semuanya, sayang. Pastikan tidak ada sisa." Setelah wanita berhijab itu tiada pagi ini, surat tanah warisan ibunya akan jadi milik kita sepenuhnya untuk melunasi hutangku. Kita akan bebas. Sandra membaca pesan itu berulang-ulang, mencoba mencerna setiap kata. Otaknya yang cerdas, meskipun sedang sakit, segera menyusun kepingan-kepingan fakta yang ada. Bubur itu dibuat oleh Hanif. Hanif memaksanya makan. Hanif berkata itu resep spesial. Tapi karena Sandra tidak nafsu makan, ia memberikannya pada Risma. Lalu Risma memakannya dan mati keracunan dengan gejala mengerikan. Pesan ini dikirim oleh Hanif ke ponsel Risma, mengira bahwa Rismalah yang sedang memantau kematian Sandra. Kata, "sayang," dan "my future" menjelaskan hubungan gelap antara Hanif dan Risma. Kalimat, "wanita berhijab" itu, jelas merujuk pada dirinya, Sandra. Dan motifnya sangat jelas tertulis di sana. Surat tanah warisan ibu untuk melunasi hutang Hanif. Dunia Sandra runtuh seketika. Rasa sakit dikhianati jauh lebih perih daripada sakit fisik yang ia derita. Suaminya, orang yang tadi pagi bersikap sangat manis dan menyuapinya, ternyata berniat membunuhnya dengan racun yang dicampur dalam bubur itu. Jika saja Sandra memakan bubur itu tadi, dialah yang sekarang tergeletak kaku dengan mulut berbusa di lantai ini, bukan Risma. Takdir berkata lain. Ketidaknafsuan makannya telah menyelamatkan nyawanya, dan justru Risma, selingkuhan suaminya yang bersekongkol dengannya, yang tewas terkena senjata makan tuan. Risma mati karena memakan racun yang mungkin ia sendiri tahu keberadaannya, atau mungkin ia tidak tahu bahwa Hanif sekejam itu. Ironi ini begitu pahit. Sandra menatap jasad Risma dengan pandangan baru. Wanita ini adalah musuh dalam selimut, namun ia juga korban dari kekejaman Hanif. Sandra sadar ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ia berada dalam bahaya besar. Hanif, suaminya, adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Jika Hanif tahu Sandra masih hidup dan Risma yang mati, entah apa yang akan dilakukan laki-laki itu. Sandra menyeka air matanya dengan kasar. Tatapan matanya yang tadi sendu kini berubah menjadi tajam dan dingin. Ia menggenggam erat ponsel Risma. Ini adalah bukti. Pesan ini adalah kunci untuk menyeret Hanif ke penjara. Sandra segera memasukkan ponsel Risma ke dalam saku daster di balik pakaiannya agar tidak terlihat. Ia bangkit berdiri dengan susah payah. Kakinya masih gemetar namun tekadnya sudah bulat. Ia harus segera menghubungi polisi, tapi ia harus melakukannya dengan hati-hati. Ia menatap nanar ke arah sisa bubur yang berserakan. Bubur itu adalah senjata pembunuhan. Sandra mundur perlahan menjauhi jasad Risma, melangkah keluar dari ruang kerja untuk mencari telepon rumah atau ponselnya sendiri di kamar atas, sambil mempersiapkan mental untuk menghadapi sandiwara terbesar dalam hidupnya saat suaminya pulang nanti. Suara raungan sirine ambulans dan mobil polisi memecah keheningan komplek perumahan elit yang biasanya tenang itu.
Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru berputar-putar, memantul di dinding ruang tamu rumah Sandra, menciptakan suasana yang mencekam dan penuh urgensi. Para tetangga mulai berkerumun di depan pagar, berbisik-bisik penasaran tentang apa yang terjadi di rumah besar itu. Di dalam rumah, petugas medis dengan seragam oranye tampak sibuk di ruang kerja Hanif. Namun, gerakan mereka tidak lagi terburu-buru seperti saat menyelamatkan nyawa, melainkan lambat dan hati-hati. Itu adalah tanda yang jelas bahwa tidak ada lagi nyawa yang bisa diselamatkan. Risma sudah pergi. Tubuhnya kini ditutupi kain putih, menunggu tim identifikasi kepolisian menyelesaikan tugas awal mereka. Bau anyir bekas muntahan dan aroma disinfektan bercampur menjadi satu, membuat udara di ruangan itu terasa berat dan menyesakan. Sandra duduk di sofa ruang tamu dengan tubuh gemetar, ditemani oleh seorang polwan yang berusaha menenangkannya. Wajah Sandra pucat pasi, bukan hanya karena sisa demam yang masih mendera tubuhnya, tetapi karena guncangan batin yang luar biasa. Matanya menatap kosong ke arah pintu ruang kerja yang kini dipasangi garis polisi berwarna kuning cerah. Di dalam saku bajunya, tangan Sandra menggenggam erat ponsel milik Risma. Benda pipi itu terasa panas di tangannya, seolah menyimpan bara api kebenaran yang siap membakar segalanya. Sandra tahu, ia memegang kunci utama dari misteri kematian ini. Ia memutuskan untuk diam sementara waktu, membiarkan polisi bekerja sambil menyusun rencana di kepalanya. Ia harus berhati-hati karena musuhnya bukan orang asing, melainkan suaminya sendiri yang sangat pandai bersandiwara. Seorang pria tegap dengan tatapan mata yang tajam berjalan mendekati Sandra. Ia memperkenalkan diri sebagai Inspektur Raihan, petugas yang memimpin penyelidikan kasus ini. Inspektur Raihan memiliki aura yang tenang namun mengintimidasi, seolah ia bisa membaca kebohongan hanya dengan menatap mata seseorang. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar kepada Sandra. Raihan bertanya tentang kronologi kejadian, siapa yang menemukan mayat, dan apa yang dimakan korban terakhir kali. Sandra menjawab dengan suara lirih namun jelas. Ia menceritakan bahwa ia memberikan bubur ayam kepada Risma, karena ia sendiri sedang sakit dan tidak nafsu makan. Sandra menekankan bahwa bubur itu awalnya dibuatkan oleh suaminya untuk dirinya. Saat menceritakan bagian itu, Sandra menatap mata Inspektur Raihan lekat-lekat, berharap polisi cerdas itu menangkap isyarat tersirat dari ucapannya. Inspektur Raihan mengangguk-angguk pelan sambil mencatat keterangan Sandra di buku kecilnya. Ia menoleh ke arah tim forensik yang sedang mengumpulkan sampel sisa bubur yang berserakan di lantai. Raihan bergumam pelan bahwa gejala kematian korban sangat tidak wajar dan mengarah pada keracunan zat kimia keras yang bekerja sangat cepat. Mendengar itu, Sandra semakin yakin bahwa Hanif memang berniat membunuhnya dengan cara yang sangat keji. Hanif ingin kematiannya terlihat seperti serangan jantung atau penyakit mendadak. Namun dosis racun yang terlalu tinggi membuat efeknya menjadi sangat brutal pada tubuh Risma. Sandra merinding membayangkan jika saja bubur itu masuk ke dalam perutnya. Nyawanya diselamatkan oleh rasa mual, sebuah kebetulan yang terasa seperti campur tangan Tuhan. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah dengan kecepatan tinggi. Bunyi rem berdecit nyaring saat mobil itu berhenti mendadak. Pintu mobil terbanting keras. Detik berikutnya, Hanif berlari masuk ke dalam rumah dengan wajah yang dipenuhi keringat dan kepanikan yang luar biasa. Ia menerobos kerumunan polisi di depan pintu tanpa permisi. Hanif berteriak memanggil nama Sandra dengan suara yang keras dan penuh emosi. Aktingnya sungguh sempurna. Ia terlihat seperti seorang suami yang sangat ketakutan kehilangan istri tercintanya. Hanif berlari menuju ruang tengah, matanya liar mencari keberadaan jasad yang ia kira adalah Sandra. Dalam bayangan Hanif, ia akan menemukan tubuh istrinya yang kaku, lalu ia akan menangis histeris, memainkan peran sebagai duda yang berduka, dan besok ia akan menjadi pemilik tunggal seluruh harta warisan keluarga Sandra. Namun, skenario indah di kepala Hanif hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Langkah kakinya terhenti mendadak seolah menabrak tembok tak kasat mata. Matanya terbelalak lebar, nyaris keluar dari kelopaknya. Di hadapannya, duduk di sofa ruang tamu dengan segelas air mineral di tangan, adalah Sandra. Istrinya itu masih hidup. Sandra menatap Hanif dengan tatapan datar, tanpa senyum, tanpa air mata, hanya tatapan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Hanif merasa darah di tubuhnya berhenti mengalir. Wajahnya yang tadi merah, karena berlari kini berubah pucat pasi seperti mayat. Mulutnya ternganga, namun tidak ada kata yang keluar. Otaknya mengalami korsleting sesaat, tidak mampu memproses kenyataan bahwa target pembunuhannya masih bernapas dan menatapnya. Hanif menelan ludah dengan susah payah. Matanya beralih cepat dari wajah Sandra ke arah kerumunan polisi di dekat ruang kerja, lalu ke arah kantong jenazah yang sedang ditanduk keluar oleh petugas medis. Jika Sandra masih hidup, lalu siapa yang ada di dalam kantong jenazah itu?
Pertanyaan itu menghantam benak Hanif dengan kekuatan penuh. Ia melangkah mundur perlahan, kakinya terasa lemas seperti jeli. Tatapannya tertuju pada tas kerja wanita yang tergeletak di meja dekat garis polisi. Ia mengenali tas itu. Itu tas milik Risma, hadiah yang ia berikan bulan lalu. Dunia Hanif seakan berputar hebat. Ia menyadari kesalahan fatal yang telah terjadi. Racun itu salah sasaran. Ia baru saja membunuh wanita yang ia cintai, bukan wanita yang ingin ia singkirkan. Inspektur Raihan, yang sejak tadi mengamati gerak-gerik Hanif, melangkah maju. Ia menyapa Hanif dengan nada tegas namun sopan. Raihan memberitahu bahwa korban adalah saudari Risma, asisten pribadi Hanif, yang ditemukan meninggal dunia diduga akibat keracunan makanan. Mendengar nama Risma disebut secara resmi sebagai korban, pertahanan diri Hanif nyaris runtuh. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin memaki dirinya sendiri, tetapi ia tidak bisa. Ia sadar ia sedang ditonton oleh polisi dan istrinya. Ia harus tetap berada dalam karakternya. Hanif memaksakan diri untuk menunjukkan ekspresi kaget, bukan sedih. Namun, matanya tidak bisa berbohong. Ada kilatan penderitaan yang amat sangat di sana, penderitaan yang ditangkap jelas oleh Sandra. Sandra melihat kehancuran di mata suaminya, dan untuk pertama kalinya hari itu, sudut bibir Sandra terangkat sedikit membentuk senyum tipis yang sangat mengerikan. Hanif berdiri mematung di tengah ruang tamu yang kini terasa seperti panggung pengadilan baginya. Ia berusaha mati-matian mengatur napasnya yang memburu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia takut suaranya terdengar oleh orang-orang di sekelilingnya. Ia harus menguasai diri. Ia adalah Hanif, pengusaha yang licin dan pandai bicara. Ia tidak boleh terlihat hancur karena kematian asistennya. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Dengan tangan yang gemetar, Hanif menyeka keringat dingin di dahinya. Ia berjalan mendekati Sandra, mencoba bersikap layaknya suami yang lega melihat istrinya selamat. Ia memeluk Sandra, namun pelukan itu terasa kaku dan dingin. Sandra tidak membalas pelukan itu, tubuhnya tegak seperti patung batu. Hanif bisa mencium aroma obat-obatan dari tubuh Sandra, aroma kehidupan yang seharusnya sudah berganti menjadi bau kematian jika rencananya berhasil. Hanif melepaskan pelukannya dan beralih menatap Inspektur Raihan. Ia bertanya dengan suara yang dibuat-buat bergetar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Inspektur Raihan menjelaskan secara singkat bahwa Risma memakan bubur ayam yang ada di rumah ini, lalu mengalami kejang dan meninggal di tempat. Raihan kemudian bertanya langsung kepada Hanif, menanyakan apakah Hanif mengetahui asal-usul makanan tersebut. Ini adalah momen krusial. Hanif tahu ia harus berbohong untuk menyelamatkan lehernya sendiri. Ia tidak boleh mengakui bahwa ia yang memasak bubur itu. Jika ia mengaku memasaknya, maka ia akan menjadi tersangka utama karena racun itu pasti berasal dari si pembuat makanan. Dengan wajah yang dipasang seolah-olah bingung, Hanif menggelengkan kepalanya. Ia berkata kepada Inspektur Raihan bahwa ia tidak tahu menahu soal makanan itu. Hanif berdalih bahwa pagi tadi ia terburu-buru berangkat kerja, dan hanya sempat membeli bubur itu di pedagang kaki lima yang lewat di depan komplek. Ia mengarang cerita bahwa ia memindahkan bubur beli itu ke mangkuk rumah agar terlihat lebih pantas untuk istrinya. Hanif berpikir kebohongan ini cukup aman. Polisi akan kesulitan melacak pedagang kaki lima yang tidak jelas identitasnya, dan ia bisa lolos dari tuduhan langsung sebagai peracik racun. Hanif merasa sedikit lega dengan alibinya yang spontan itu. Ia bahkan menambahkan bumbu cerita bahwa pedagang bubur itu memang terlihat agak jorok, mencoba menggiring opini bahwa ini adalah kasus keracunan makanan akibat higienitas yang buruk, bukan pembunuhan berencana. Namun, Sandra tidak membiarkan Hanif lolos begitu saja. Dari tempat duduknya, Sandra memotong pembicaraan dengan suara yang lembut namun terdengar sangat tajam di telinga Hanif. Sandra bertanya dengan nada polos yang dibuat-buat, mengingatkan Hanif akan ucapannya pagi tadi. Sandra berkata bahwa Hanif sendiri yang bilang kalau bubur itu dimasak dengan resep spesial warisan keluarga, dan menggunakan rempah-rempah khusus agar Sandra cepat sembuh. Sandra menekankan kata, masak sendiri, dan resep spesial, dengan intonasi yang jelas, memastikan Inspektur Raihan dan semua polisi di ruangan itu mendengarnya. Wajah Sandra tampak polos tanpa dosa, seolah ia hanya seorang istri yang sedang meluruskan ingatan suaminya yang lupa. Hanif tersentak kaget mendengar ucapan Sandra. Ia menatap istrinya dengan tatapan tak percaya. Keringat dingin kembali mengucur deras di punggungnya. Ia tidak menyangka Sandra akan mengingat detail ucapan manisnya pagi tadi dan menggunakannya sebagai senjata di saat seperti ini. Hanif mencoba tertawa canggung, berusaha mencairkan suasana yang tiba-tiba menegang. Ia berkata bahwa mungkin Sandra salah dengar karena sedang demam tinggi dan pusing. Hanif bersikeras bahwa ia hanya bercanda saat bilang memasak sendiri agar Sandra senang dan mau makan.
Ia kembali menegaskan bahwa ia membelinya, bukan membuatnya. Namun, bantahan Hanif terdengar lemah dan panik. Nada suaranya meninggi, sebuah tanda defensif yang sangat dikenali oleh penyidik berpengalaman. Inspektur Raihan tidak melewatkan perubahan drastis pada bahasa tubuh Hanif. Matanya menyipit, menatap Hanif dengan penuh selidik. Ia mencatat adanya ketidakkonsistenan yang nyata antara keterangan suami dan istri ini. Naluri polisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Raihan bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan, memastikan sekali lagi apakah Hanif benar-benar membeli makanan itu atau memasaknya. Raihan juga menanyakan di mana bungkus atau styrofoam bekas bubur itu jika memang Hanif membelinya dari luar. Hanif terdiam 1000 bahasa. Ia lupa memikirkan detail soal sampah bungkus makanan. Di dapur tidak ada sampah styrofoam atau plastik bubur, karena ia memang memasaknya menggunakan panci di dapur mereka sendiri. Kepanikan mulai merayapi wajah Hanif secara nyata. Ia tergagap, menjawab bahwa mungkin ia sudah membuang bungkusnya di tong sampah depan kompleks saat berangkat kerja. Alasan yang terdengar sangat dipaksakan dan tidak masuk akal bagi seorang yang sedang terburu-buru. Sandra hanya diam menyimak. Tangannya sesekali mengelus dada seolah masih syok, padahal hatinya bersorak melihat suaminya terpojok. Sandra menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah Hanif. Ia tahu Hanif tidak akan bisa lari dari fakta bahwa sidik jarinya pasti ada di seluruh peralatan masak di dapur. Sandra sengaja tidak memberitahu polisi soal dapur dulu. Ia ingin Hanif terjerat oleh kebohongannya sendiri pelan-pelan. Di tengah interogasi yang memanas itu, petugas forensik keluar dari ruang kerja membawa jenazah Risma yang sudah terbungkus rapi dalam kantong jenazah berwarna oranye. Saat tandu itu melewati Hanif, langkah Hanif goyah. Ia menatap kantong itu dengan tatapan hampa. Di dalamnya ada wanita yang ia janjikan masa depan, wanita yang mengandung rahasia-rahasia mereka, kini telah menjadi kaku akibat tangannya sendiri. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur aduk menjadi racun dalam pikiran Hanif. Ia ingin sekali membuka kantong itu dan memeluk Risma untuk terakhir kalinya, tapi ia harus menahan diri sekuat tenaga. Ia harus tetap berperan sebagai bos yang kehilangan karyawan, bukan kekasih yang kehilangan belahan jiwa. Tangan Hanif mengepal erat di samping tubuhnya hingga kuku-kukunya memutih, menahan gejolak emosi yang nyaris meledak. Inspektur Raihan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan sisa makanan sebagai barang bukti utama, dan juga memeriksa area dapur untuk mencari jejak racun atau sisa pengolahan makanan. Mendengar kata dapur, wajah Hanif berubah menjadi seputih kertas. Ia teringat botol kecil berisi cairan racun yang ia sembunyikan di laci bumbu paling belakang. Ia belum sempat membuangnya. Jika polisi menemukan botol itu dan mencocokkan sidik jarinya, tamatlah riwayatnya. Hanif berusaha mencari alasan untuk masuk ke dapur. Ia berkata haus dan ingin mengambil air minum. Namun, Raihan dengan tegas melarangnya. Raihan berkata bahwa area dapur kini menjadi bagian dari tempat kejadian perkara, dan tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali petugas. Hanif terperangkap. Ia berdiri kaku, merasa seperti tikus yang sudah masuk ke dalam jebakan, sementara Sandra menatapnya dari sofa dengan tatapan yang seolah berkata, permainan baru saja dimulai, suamiku. Rumah besar itu kini terasa seperti sebuah penjara mewah bagi Hanif. Polisi telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara tahap awal, namun aura ketegangan masih tertinggal pekat di udara. Garis polisi berwarna kuning cerah dengan tulisan hitam tegas terpasang melintang di pintu ruang kerja dan, yang paling membuat Hanif gemetar, di pintu dapur. Para petugas forensik telah membawa pergi sampel bubur, muntahan korban, dan beberapa peralatan makan yang ada di dekat jasad Risma. Namun, mereka belum menggeledah dapur secara menyeluruh, karena fokus utama mereka tadi adalah mengevakuasi jenazah dan mengamankan area tempat korban ditemukan. Inspektur Raihan memutuskan untuk menyegel dapur sementara waktu, dan akan kembali lagi besok pagi dengan tim yang lebih lengkap untuk menyisir setiap inci ruangan tersebut guna mencari sumber racun. Keputusan ini bagaikan vonis gantung yang ditunda bagi Hanif. Hanif duduk di ruang tengah yang remang-remang, matanya tak lepas menatap ke arah dapur yang kini terlarang untuk dimasuki. Pikirannya kalut luar biasa. Di dalam salah satu laci kabinet dapur, tepatnya di belakang toples-toples bumbu yang jarang dipakai, tersembunyi sebuah botol kaca kecil berwarna coklat gelap. Botol itu berisi sisa cairan kimia berbahaya yang ia beli secara ilegal dari kenalannya di pasar gelap. Hanif ingat betul bagaimana tangannya gemetar saat meneteskan cairan itu ke dalam mangkuk bubur pagi tadi. Ia ingat ia belum sempat mencuci botol itu atau membuangnya jauh-jauh, karena terburu-buru ingin segera berangkat kerja agar memiliki alibi yang kuat. Ia hanya sempat menyembunyikannya di sana, berpikir akan membuangnya nanti malam setelah Sandra dipastikan meninggal dan rumah dalam keadaan duka yang sibuk. Rencana itu terdengar sempurna di kepalanya pagi tadi,
namun kini menjadi bumerang yang mematikan. Jika tim forensik besok menggeledah dapur dan menemukan botol itu, mereka pasti akan memeriksa sidik jari yang menempel di sana. Hanif tahu ia tidak memakai sarung tangan saat menyembunyikan botol itu kembali, karena panik mendengar suara langkah kaki Sandra di lantai atas. Sidik jarinya pasti tercetak jelas di permukaan kaca botol. Itu adalah bukti telak yang tidak bisa disangkal. Hanif harus mengambil botol itu malam ini juga, apapun caranya. Namun, ada satu masalah besar. 2 orang polisi berseragam ditugaskan oleh Inspektur Raihan untuk berjaga di depan rumah malam ini, guna mengamankan lokasi kejadian. Hanif tidak bisa sembarangan merusak segel garis polisi tanpa ketahuan. Keringat dingin kembali membasahi punggungnya. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang ia buat sendiri, menunggu waktu hingga predator datang memangsanya. Sementara itu, Sandra pamit untuk beristirahat di kamarnya di lantai atas. Ia beralasan kepalanya masih pening dan butuh tidur. Namun, sesampainya di kamar, Sandra sama sekali tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, mendengarkan setiap suara yang ada di rumah itu. Ia tahu Hanif sedang gelisah di bawah sana. Sandra mengeluarkan ponsel milik Risma yang ia sembunyikan. Ia membuka galeri rekaman suara di ponsel itu. Ternyata Risma memiliki kebiasaan merekam percakapan-percakapan penting, mungkin sebagai jaminan keamanan dirinya sendiri, karena ia sadar hubungannya dengan Hanif berisiko tinggi. Sandra menemukan satu file rekaman suara Risma yang sedang bernyanyi pelan, sebuah lagu cinta yang sering diputar Hanif di mobil. Suara Risma terdengar merdu namun menyeratkan kesedihan. Sandra menghubungkan ponsel Risma ke speaker Bluetooth nirkabel, yang ia letakkan tersembunyi di dekat ventilasi udara yang terhubung langsung ke lorong lantai bawah. Ia menyusun rencana teror mental untuk suaminya. Sandra ingin melihat seberapa kuat mental pembunuh itu sebelum akhirnya ia hancurkan sepenuhnya. Sandra menekan tombol putar dengan volume yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan angin, namun cukup jelas untuk didengar di keheningan malam yang sunyi. Suara nyanyian Risma mulai mengalun halus, menggema lamat-lamat di lorong rumah yang sepi. Di lantai bawah, Hanif yang sedang melamun tiba-tiba tersentak. Ia mendengar suara itu. Suara wanita bersenandung lirih. Bulu kuduknya seketika meremang. Ia mengenali suara itu. Itu suara Risma. Hanif menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik. Jantungnya berpacu cepat. Suara itu terdengar seperti datang dari arah ruang kerja tempat Risma meninggal, tapi juga seperti datang dari dinding-dinding rumah. Hanif mencoba menepis pikiran irasionalnya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi akibat stres dan rasa lelah. Ia menggosok wajahnya kasar, mencoba menyadarkan diri. Namun, senandung itu terdengar lagi, kali ini disertai suara tawa kecil khas Risma yang biasa ia dengar saat mereka sedang berduaan. Hanif tidak tahan lagi. Ia bangkit dari sofa dan berjalan setengah berlari menuju tangga. Ia harus memastikan bahwa ia tidak gila. Ia menaiki tangga dengan langkah tergesa-gesa menuju kamar utama. Ia membuka pintu kamar dengan kasar. Di dalam kamar, ia melihat Sandra sedang duduk tenang di kursi baca sambil memegang buku, wajahnya tampak damai di bawah sorotan lampu baca. Sandra menoleh pelan saat Hanif masuk dengan napas memburu. Hanif bertanya dengan suara bergetar, apakah Sandra mendengar suara nyanyian, atau suara wanita tertawa barusan. Mata Hanif liar menyapu seisi kamar, mencari sumber suara yang menghantuinya. Sandra menatap Hanif dengan tatapan bingung yang sangat meyakinkan. Ia menggelengkan kepalanya pelan. Sandra menjawab dengan nada lembut, bahwa ia tidak mendengar apa-apa selain suara jangkrik dari taman belakang. Ia bertanya balik apakah Hanif baik-baik saja, karena wajah suaminya terlihat sangat pucat dan berkeringat. Sandra meletakkan bukunya dan berjalan mendekati Hanif. Ia menyentuh lengan suaminya, namun Hanif menepisnya pelan karena kaget. Sandra berkata mungkin Hanif terlalu lelah dan merasa bersalah atas kematian asistennya, sehingga mulai mendengar suara-suara aneh. Kata, bersalah, yang diucapkan Sandra terdengar menekan di telinga Hanif, seolah istrinya tahu sesuatu. Hanif mundur selangkah. Ia bersikeras bahwa ia mendengar suara Risma tadi. Ia yakin telinganya tidak salah. Namun, keheningan kamar itu seolah mengejeknya. Tidak ada suara apapun sekarang. Hanif mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apakah arwah Risma gentayangan menuntut balas? Atau ini hanya efek samping dari ketakutan akan tertangkap? Hanif tidak berani berlama-lama di kamar itu bersama Sandra yang menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ia bergumam tidak jelas, beralasan ingin ke kamar mandi untuk mencuci muka. Hanif masuk ke kamar mandi dalam kamar utama, dan mengunci pintunya rapat-rapat. Ia menyalakan keran air dengan volume penuh, untuk meredam suara apapun dari luar, dan juga suara gemuruh di dadanya. Di depan wastafel,
Hanif membasuh wajahnya berkali-kali dengan air dingin. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Ia terlihat seperti orang yang dikejar setan. Hanif mencengkeram pinggiran wastafel dengan erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ia harus fokus. Masalah utamanya bukan hantu, tapi botol racun di dapur. Ia harus mencari cara untuk mengambilnya tanpa ketahuan polisi di depan, dan tanpa dicurigai Sandra. Tapi bagaimana caranya? Setiap detik yang berlalu terasa seperti hitungan mundur menuju kehancurannya. Sementara itu, di luar kamar mandi, Sandra tersenyum tipis. Ia mematikan rekaman di ponsel Risma. Teror tahap pertama berhasil. Ia berhasil membuat Hanif meragukan realitasnya sendiri. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang bagi suaminya, dan Sandra akan memastikan Hanif tidak akan bisa tidur tenang sedetik pun. Di dalam kesendirian kamar mandi yang dingin, pikiran Hanif melayang mundur ke beberapa bulan yang lalu, ke masa di mana benih-benih kejahatan ini mulai tumbuh dalam dirinya. Hanif bukanlah pembunuh sejak lahir. Dulunya, ia adalah pengusaha yang cukup sukses di bidang properti. Namun, ambisi yang tidak terkendali dan keputusan bisnis yang ceroboh membawanya ke jurang kehancuran. Hanif terlalu berani mengambil pinjaman besar dari pihak swasta yang ternyata adalah sindikat rentenir berkedok investor, untuk mendanai proyek pembangunan apartemen yang akhirnya mangkrak karena masalah perizinan. Uang modal hangus, sementara bunga hutang terus membengkak setiap harinya, mencekik lehernya hingga ia sulit bernapas. Teror dari para penagih hutang mulai berdatangan. Awalnya hanya telepon dan pesan singkat berisi ancaman. Namun lama-kelamaan, mereka mulai mendatangi kantor Hanif, membuat keributan, dan mengancam keselamatan fisiknya. Hanif ingat betul rasa takut yang mencekam saat 3 orang pria berbadan besar mendobrak masuk ke ruangannya, meletakkan senjata tajam di atas meja, dan memberinya ultimatum waktu 1 bulan untuk melunasi hutang pokok beserta bunganya yang jumlahnya miliaran rupiah. Jika tidak, mereka mengancam akan menghabisi Hanif dan mempermalukan keluarganya. Hanif putus asa. Aset pribadinya sudah habis dijual untuk menutupi bunga bulan-bulan sebelumnya. Satu-satunya jalan keluar yang ia lihat adalah harta istrinya. Sandra adalah anak tunggal dari keluarga kaya raya. Sepeninggal ibunya, Sandra mewarisi beberapa aset properti bernilai fantastis. Yang paling berharga adalah sebidang tanah luas di pusat kota yang nilainya terus meroket. Jika tanah itu dijual, Hanif bisa melunasi seluruh hutangnya dan masih memiliki sisa uang yang sangat banyak untuk memulai hidup baru. Hanif sudah berulang kali membujuk Sandra untuk menjual tanah itu dengan alasan untuk modal ekspansi bisnis. Ia mengarang cerita manis tentang prospek keuntungan masa depan. Namun, Sandra selalu menolak dengan tegas. Bagi Sandra, tanah itu adalah peninggalan bersejarah dari ibu yang harus dijaga, bukan untuk dijual demi ambisi bisnis suaminya. Penolakan Sandra membuat Hanif frustrasi dan diam-diam menaruh dendam. Di tengah keputusasaan itulah Risma hadir. Risma, sekretaris barunya yang muda dan polos, menjadi tempat pelarian Hanif. Risma mendengarkan keluh kesah Hanif, memberikan kekaguman yang tidak didapatkan Hanif dari istrinya. Hubungan profesional itu dengan cepat berubah menjadi perselingkuhan. Risma, yang dibutakan oleh cinta dan janji manis Hanif, rela melakukan apa saja. Hanif mulai memengaruhi Risma, mengatakan bahwa istrinya adalah wanita jahat yang pelit dan tidak mendukung suami. Ia menanamkan ide bahwa jika Sandra tidak ada, mereka bisa menikah dan hidup bahagia dengan harta warisan itu. Rencana pembunuhan itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan hasil diskusi gelap berhari-hari di kamar-kamar hotel murah tempat mereka bersembunyi. Mereka sepakat menggunakan racun karena dianggap cara yang paling bersih dan sulit dilacak jika dilakukan dengan hati-hati. Kembali ke masa kini, Hanif menatap pantulan dirinya di cermin dengan rasa penyesalan yang terlambat. Rencananya gagal total. Sandra masih hidup dan memegang kendali atas harta itu, sementara Risma mati sia-sia. Masalah hutang itu masih ada. Bahkan kini ditambah dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Hanif merasa dinding-dinding kamar mandi itu menghimpitnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ponsel Risma. Di mana ponsel gadis itu? Risma memiliki kebiasaan menyimpan semua chat dan log panggilan mereka. Jika polisi menemukan ponsel Risma dan berhasil membuka kuncinya, mereka akan menemukan percakapan tentang rencana pembunuhan itu. Itu akan menjadi bukti yang jauh lebih mematikan daripada botol racun. Hanif segera keluar dari kamar mandi. Ia melihat Sandra sudah berbaring di tempat tidur membelakanginya. Sepertinya sudah tidur. Hanif mengendap-endap keluar kamar. Ia harus mencari tas kerja Risma. Ia ingat tadi siang tas itu ada di ruang tamu, di meja dekat garis polisi. Hanif berharap polisi belum menyita tas itu sebagai barang bukti.
Dengan langkah pelan dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara di lantai kayu, Hanif menuruni tangga dalam kegelapan. Ia tidak berani menyalakan lampu. Cahaya bulan dari jendela memberinya sedikit penerangan. Sesampainya di ruang tamu, mata Hanif mencari-cari dalam kegelapan. Ia melihat tas kerja Risma masih tergeletak di sana, di atas meja konsol di sudut ruangan yang luput dari perhatian polisi saat evakuasi jenazah yang heboh tadi. Hanif nyaris bersorak kegirangan. Ia menyambar tas itu dan membawanya ke sudut ruangan yang paling gelap. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting tas dan menumpahkan isinya ke lantai. Ada dompet, alat kosmetik, buku catatan, dan kunci motor. Hanif meraba-raba bagian dalam tas, mencari ponsel pintar milik Risma. Namun, tangannya hanya menyentuh kain furing tas. Ponsel itu tidak ada. Hanif panik. Ia memeriksa ulang, mengocok tas itu, bahkan merobek kantong bagian dalamnya. Nihil. Ponsel Risma lenyap. Hanif mencoba mengingat-ingat. Terakhir kali ia melihat Risma memegang ponsel adalah sebelum ia berangkat kerja pagi tadi. Apakah Risma membawanya saat makan bubur? Jika ya, seharusnya ponsel itu ada di dekat mayatnya dan sudah diamankan polisi. Tapi Inspektur Raihan tidak menyebutkan soal ponsel. Di tengah kepanikan mengaduk-aduk isi tas, tangan Hanif menyentuh secari kertas yang terselip di antara halaman buku agenda Risma. Hanif menarik kertas itu keluar dan membawanya mendekat ke arah jendela, agar bisa membacanya dengan bantuan cahaya bulan. Itu bukan tulisan Risma. Itu tulisan tangan yang sangat ia kenali, tulisan tangan Sandra yang rapi dan tegak. Tulisan di kertas itu berbunyi, hutang nyawa dibayar nyawa. Selamat menikmati malam-malam terakhirmu, Mas. Hanif terhuyung ke belakang hingga menabrak dinding. Kertas itu jatuh dari tangannya. Napasnya tercekat. Pesan ini membuktikan segalanya. Sandra tahu. Sandra tidak hanya tahu tentang perselingkuhannya, tapi juga tahu tentang rencana pembunuhan itu. Dan yang lebih mengerikan, Sandra yang mengambil ponsel Risma. Itu berarti Sandra memegang semua bukti percakapan mereka. Sandra sedang mempermainkannya. Wanita yang ia kira lemah dan bodoh itu ternyata selangkah lebih maju darinya. Hanif menatap ke arah tangga yang menuju lantai 2, ke arah kamar di mana istrinya sedang tidur. Rasa takut yang ia rasakan terhadap penagih hutang kini, tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa takutnya terhadap istrinya sendiri. Sandra bukan lagi korban, dia adalah hakim yang siap menjatuhkan palu kematian bagi Hanif. Hanif merasa kakinya lemas. Ia merosot duduk di lantai ruang tamu yang gelap. Ia sadar, ia tidak bisa lari. Di luar ada polisi, di dalam ada istri yang memegang kartu asnya. Pilihan Hanif semakin menipis. Haruskah ia kabur sekarang dan menjadi buronan? Atau haruskah ia mencoba merebut ponsel itu dari Sandra? Tapi bagaimana jika Sandra sudah menyerahkannya ke polisi atau menyimpannya di tempat aman? Pikiran jahat kembali merasuki Hanif. Jika Sandra memegang bukti itu, maka Sandra harus dibungkam. Tidak ada jalan lain. Hanif menatap ke arah dapur yang disegel. Di sana ada pisau dapur. Meskipun berisiko, mungkin itu satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Hanif mulai kehilangan akal sehatnya, terdorong ke sudut di mana manusia bisa melakukan hal-hal yang paling nekat dan biadab. Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang perlahan ditelan oleh kegelapan malam. Suasana di rumah besar itu semakin terasa dingin dan asing bagi Hanif. Seharian ini ia hidup dalam neraka kecemasan yang tak berujung. Pagi tadi, Inspektur Raihan kembali datang membawa kabar yang membuat lutut Hanif lemas. Hasil otopsi pendahuluan dari tim forensik rumah sakit telah keluar lebih cepat dari perkiraan, karena kasus ini dianggap prioritas. Risma dipastikan meninggal akibat keracunan akut zat sianida dosis tinggi yang dicampur dalam makanannya. Zat itu bekerja sangat cepat merusak sistem pernapasan seluler, menyebabkan korban mengalami kejang hebat dan gagal napas dalam hitungan menit. Saat Inspektur Raihan membacakan laporan itu di ruang tamu, Hanif berusaha sekuat tenaga menahan ekspresi wajahnya agar tetap terlihat wajar, meskipun jantungnya berdegup kencang seolah ingin melompat keluar dari rongga dada. Inspektur Raihan juga menyinggung bahwa jenis racun ini tidak dijual bebas, dan biasanya hanya bisa didapatkan melalui jalur ilegal atau akses industri tertentu. Tatapan mata Inspektur Raihan saat menjelaskan hal itu terasa menusuk, seolah sedang memindai isi kepala Hanif. Polisi itu bertanya apakah di rumah ini ada simpanan bahan kimia untuk keperluan tertentu, misalnya pembersih kolam atau pestisida tanaman, namun Hanif menggeleng kaku, menyangkal segala kemungkinan yang bisa mengarah padanya. Setelah polisi pergi sore itu, rumah kembali sunyi, namun kesunyian itu justru lebih menyiksa daripada kebisingan interogasi. Hanif merasa diawasi oleh dinding-dinding rumahnya sendiri.
Setiap bayangan perabotan terlihat seperti sosok Risma yang sedang berdiri mengintip. Hanif tidak berani makan atau minum apapun seharian ini. Rasa lapar dan haus yang mendera tubuhnya kalah oleh rasa paranoid yang menggerogoti akal sehatnya. Ia takut jika ia mengambil air dari dispenser, Sandra mungkin sudah menaruh sesuatu di sana. Ia takut jika ia memesan makanan dari luar, Sandra mungkin akan mencegat kurir itu dan mencampurkan racun. Pikiran Hanif sudah sangat kacau. Ia memproyeksikan kejahatannya sendiri kepada orang lain. Ia berpikir karena ia tega meracuni istrinya, maka istrinya pun pasti tega melakukan hal yang sama kepadanya sebagai balasan. Hanif mengurung diri di kamar tamu bawah, menjauh dari Sandra yang berada di lantai atas. Namun, perutnya yang kosong mulai perih melilit, memaksanya untuk keluar dari persembunyian saat jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Lampu ruang makan menyala remang-remang, menciptakan suasana yang seharusnya romantis namun malam ini terasa seperti setting film horor. Di sana, Sandra sudah duduk manis di ujung meja makan. Wanita berhijab itu mengenakan pakaian rumah yang rapi dan bersih, wajahnya terlihat segar seolah ia tidak baru saja melewati peristiwa traumatis kemarin. Di atas meja makan panjang itu, tersaji beberapa piring makanan yang aromanya menggugah selera. Ada sup ayam hangat, tumis sayuran, dan nasi putih yang masih mengepul. Sandra rupanya memesan makanan dari restoran langganan mereka dan menatanya ulang di piring keramik mahal, karena dapur utama masih disegel garis polisi. Melihat Hanif muncul dari lorong dengan wajah kusu dan mata cekung, Sandra tersenyum tipis. Senyum itu sangat sulit diartikan. Ada keramahan di sana, namun mata Sandra tidak ikut tersenyum. Tatapannya dingin dan tajam, seperti mata elang yang sedang mengawasi mangsanya yang terluka. Sandra mempersilakan Hanif duduk dengan gestur tangan yang anggun, menunjuk kursi di seberangnya. Hanif melangkah ragu-ragu mendekati meja makan. Kakinya terasa berat. Ia menarik kursi kayu jati itu dengan pelan, menimbulkan bunyi decit kecil yang memecah keheningan. Ia duduk berhadapan dengan Sandra. Jarak di antara mereka hanya terpisah oleh meja makan dan vas bunga, namun rasanya seperti terpisah oleh jurang permusuhan yang sangat dalam. Hanif menatap makanan di piringnya. Sup ayam itu terlihat lezat. Kuahnya bening dengan potongan wortel dan daging ayam yang menggoda. Namun, bagi Hanif, sup itu terlihat seperti cairan mematikan. Ia membayangkan ada bubuk sianida yang larut di dalam kuah itu, siap membunuhnya dalam sekejap seperti yang terjadi pada Risma. Keringat dingin mulai bermunculan di dahi Hanif. Tangannya yang diletakkan di atas meja tampak gemetar. Ia tidak berani menyentuh sendok maupun garpu. Ia hanya menelan ludah, membiarkan rasa lapar menyiksanya lebih jauh. Sandra mulai menyendok sup ke mulutnya dengan tenang. Ia makan dengan gerakan yang pelan dan teratur, menikmati setiap suapan tanpa rasa curiga sedikit pun. Suara denting sendok yang beradu dengan mangkuk keramik menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruangan itu, irama monoton yang membuat saraf Hanif semakin tegang. Setelah beberapa suapan, Sandra meletakkan sendoknya dan menatap Hanif. Ia bertanya dengan nada lembut mengapa Hanif tidak menyentuh makanannya sama sekali. Sandra mengingatkan bahwa Hanif belum makan seharian dan nanti bisa sakit. Ucapan perhatian itu terdengar sangat ironis di telinga Hanif. Ia merasa Sandra sedang menyindirnya. Hanif menjawab dengan suara serak bahwa ia tidak lapar. Ia beralasan perutnya sedang tidak enak, karena stres memikirkan kasus kematian Risma. Sandra mengangguk-angguk pelan, seolah mengerti, namun kemudian ia menyodorkan gelas air putih ke arah Hanif. Ia berkata setidaknya Hanif harus minum agar tidak dehidrasi. Tindakan sederhana menyodorkan gelas itu memicu ledakan emosi dalam diri Hanif. Ia menepis tangan Sandra kasar hingga air dalam gelas itu tumpah membasahi taplak meja. Hanif berdiri dari kursinya dengan napas memburu. Matanya melotot menatap Sandra. Ketakutan yang ia pendam seharian berubah menjadi kemarahan defensif. Hanif berteriak menuduh Sandra sengaja ingin meracuninya. Ia menunjuk-nunjuk wajah Sandra, mengatakan bahwa ia tahu Sandra menaruh racun di makanan dan minuman itu. Hanif meluapkan segala tuduhan liarnya, menyebut Sandra sebagai wanita licik yang cemburu buta dan sengaja membunuh Risma untuk membalas dendam, lalu sekarang ingin membungkam suaminya sendiri. Hanif berteriak bahwa Sandralah pembunuh sebenarnya, bahwa Sandra yang menukar bubur itu, bahwa Sandra yang merencanakan semua ini karena takut kehilangan harta warisan. Sandra tidak bergeming sedikitpun menghadapi amukan suaminya. Ia tetap duduk tenang di kursinya, bahkan sempat mengambil tisu untuk mengelap tumpahan air di meja dengan gerakan santai. Ketenangan Sandra justru membuat Hanif semakin kalap. Hanif merasa diabaikan dan diremehkan. Setelah Hanif kehabisan napas karena berteriak, barulah Sandra mengangkat wajahnya. Ia menatap Hanif lurus-lurus, tatapan yang penuh wibawa dan dominasi. Sandra tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa rasa humor.
Ia bertanya balik kepada Hanif dengan nada rendah yang menusuk, untuk apa ia harus repot-repot mengotori tangannya sendiri dengan racun. Sandra mengingatkan Hanif pada fakta sederhana yang tak terbantahkan. Ia berkata bahwa polisi menemukan sidik jari Hanif di panci masak yang ada di dapur, bukan sidik jarinya. Sandra menekankan bahwa Haniflah yang bangun pagi-pagi buta, Haniflah yang sibuk di dapur, dan Haniflah yang menyajikan bubur itu ke kamar. Sandra melanjutkan kata-katanya dengan kejam. Ia berkata bahwa seluruh bukti fisik mengarah pada Hanif. Botol racun yang mungkin masih disembunyikan Hanif, jejak pembelian bahan kimia yang mungkin bisa dilacak polisi, dan motif keuangan Hanif yang sedang bangkrut, semuanya adalah jerat yang Hanif buat sendiri. Sandra menegaskan bahwa ia hanyalah istri sakit yang kebetulan tidak nafsu makan. Ia adalah korban yang selamat dari percobaan pembunuhan, bukan pelaku. Sandra bertanya retoris, siapa yang akan percaya pada teriakan Hanif sekarang? Siapa yang akan percaya bahwa istri yang sakit parah bisa meracuni asisten suaminya, sementara suaminya sendiri yang menyiapkan makanannya? Logika Sandra menghantam Hanif seperti palu godam. Hanif terdiam, mulutnya terkatup rapat. Ia sadar bahwa ia telah masuk perangkap. Tuduhannya tidak berdasar, sementara bukti-bukti yang ada justru menyudutkannya. Hanif kembali terduduk di kursinya, tenaganya seolah tersedot habis. Ia menatap nanar ke arah Sandra yang kini kembali melanjutkan makannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Rasa takut yang amat sangat kembali menyergapnya. Ia menyadari bahwa wanita di hadapannya ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia duga. Sandra bukan lagi istri penurut yang bisa ia bodohi dengan kata-kata manis. Sandra adalah lawan yang tangguh yang sedang memegang kendali permainan. Hanif merasa sesak napas, ruangan makan yang luas itu terasa menyempit menghimpitnya. Bayangan penjara dan hukuman mati menari-nari di pelupuk matanya. Ia menatap gelas airnya yang kosong, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun rasa perih di perutnya menyadarkannya bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Malam itu, makan malam perayaan kesembuhan Sandra berubah menjadi malam penghakiman bagi mental Hanif yang mulai retak perlahan demi perlahan. Keheningan kembali menyelimuti ruang makan setelah perdebatan sengit itu mereda, namun ketegangan di udara semakin tebal dan menyesakan. Hanif duduk terpaku dengan napas yang masih tersengal, matanya menatap kosong ke arah taplak meja yang basah. Pikirannya buntu. Segala skenario penyelamatan diri yang ia susun di kepalanya runtuh satu persatu saat berhadapan dengan logika dingin Sandra. Ia mencoba mencari celah, mencari satu saja kesalahan Sandra yang bisa ia manfaatkan, namun nihil. Sandra bermain terlalu bersih. Sementara itu, Sandra telah menyelesaikan makan malamnya. Ia meletakkan sendok dan garpu dengan posisi rapi di atas piring, lalu menyeka bibirnya dengan serbet kain. Gerakannya begitu elegan dan terukur, kontras dengan kekacauan yang sedang melanda batin suaminya. Sandra meminum air putihnya perlahan, lalu meletakkan gelas itu kembali ke meja dengan bunyi, tuk, pelan yang terdengar seperti ketukan palu hakim. Sandra kemudian merogoh saku pakaian gamis panjangnya. Ia mengeluarkan sebuah benda pipi berwarna hitam yang sangat familiar bagi Hanif. Itu adalah ponsel pintar dengan casing bergambar bunga lavender. Itu ponsel milik Risma. Mata Hanif membelalak seketika saat melihat benda itu diletakkan di tengah meja makan, tepat di antara piring-piring bekas makanan. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Benda yang ia cari-cari dengan panik semalam, benda yang ia bongkar tas Risma demi menemukannya, ternyata ada di saku istrinya selama ini. Hanif menatap ponsel itu dengan horor, seolah ponsel itu adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan sisa hidupnya. Ia ingin sekali menyambar ponsel itu, namun tatapan tajam Sandra memaku tubuhnya di kursi. Sandra tersenyum miring, menyadari ketakutan yang terpancar jelas dari wajah suaminya. Tanpa banyak bicara, Sandra menyentuh layar ponsel itu. Layarnya menyala, menampilkan wallpaper foto Risma yang sedang tersenyum ceria, senyum dari seseorang yang tidak tahu bahwa ajal sedang mengintainya. Sandra membuka aplikasi perekam suara dengan jari telunjuknya yang lentik. Ia menggulir daftar rekaman dan memilih satu file tertanggal malam sebelum kejadian. Sandra menekan tombol putar, play, lalu menaikkan volume suara hingga maksimal. Suara statis terdengar sejenak dari speaker ponsel, disusul oleh suara percakapan dua orang yang sangat jelas. Hanif mengenali suara itu adalah suaranya sendiri dan suara Risma. Mereka sedang berada di dalam mobil, terdengar dari latar belakang suara mesin yang halus dan klakson kendaraan lain yang samar. Tenang saja, Risma. Besok pagi adalah saatnya. Aku akan campurkan obat itu ke dalam bubur kesukaannya. Terdengar suara Hanif di rekaman itu, nadanya terdengar dingin namun penuh keyakinan. Kemudian terdengar suara Risma menimpali dengan nada manja namun kejam. Kamu yakin dosisnya cukup, Mas? Aku nggak mau dia cuma sakit perut.
Dia harus benar-benar pergi supaya kita bisa bebas. Suara Hanif menjawab lagi dengan tawa kecil yang mengerikan, "Jangan khawatir, sayang. Dosis ini cukup untuk menumbangkan gajah sekalipun. Setelah dia mati, orang-orang akan mengira dia meninggal karena komplikasi sakitnya. Tidak akan ada yang curiga. Surat tanah warisan ibunya akan jadi milik kita, dan kita bisa bayar semua hutangku lalu pergi liburan ke Eropa seperti janjiku." Rekaman itu terus berputar, memperdengarkan detail rencana pembunuhan yang mereka susun dengan begitu rapinya. Hanif mendengar suaranya sendiri menyebutkan jenis racun, cara mencampurnya, hingga rencana alibi yang akan ia gunakan. Wajah Hanif berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia merasa mual mendengar kekejaman suaranya sendiri. Setiap kata yang keluar dari speaker ponsel itu adalah paku yang menancap di peti matinya. Ini bukan sekadar bukti tidak langsung. Ini adalah pengakuan dosa yang terekam sempurna. Dengan rekaman ini, tidak ada pengacara hebat manapun yang bisa menyelamatkannya dari hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ia tidak hanya terbukti membunuh Risma karena kelalaian, salah sasaran, tapi terbukti merencanakan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri. Pasal berlapis sudah menunggunya di depan mata. Sandra membiarkan rekaman itu berputar sampai habis, membiarkan Hanif mendengar tawa kemenangannya sendiri di masa lalu yang kini terdengar seperti ejekan nasib. Setelah rekaman berakhir, Sandra mematikan layar ponsel, namun tidak menarik tangannya. Ia menatap Hanif dengan ekspresi jijik yang tidak ditutupi lagi. Sandra berkata dengan suara rendah bahwa Risma ternyata cukup pintar untuk menyimpan jaminan. Risma mungkin mencintai Hanif, tapi dia tidak sepenuhnya percaya pada lelaki yang tega mengkhianati istrinya sendiri. Sandra berkata bahwa ia sudah menyalin rekaman ini ke penyimpanan awan, cloud, dan mengirimkannya ke email pribadinya yang aman. Jadi, menghancurkan ponsel itu sekarang tidak akan berguna sama sekali. Sandra telah menutup semua jalan keluar bagi Hanif. Hanif gemetar hebat. Tubuhnya diguncang oleh campuran rasa takut, marah, dan putus asa yang memuncak. Ia merasa terjepit di sudut tembok yang sempit. Karirnya hancur, kekasihnya mati di tangannya sendiri, hartanya habis, dan kini kebebasannya akan direnggut selamanya. Ia menatap Sandra bukan lagi sebagai istri, melainkan sebagai sumber dari segala kehancurannya. Jika Sandra tidak ada, mungkin ia masih punya peluang untuk kabur. Pikiran gelap itu merasuki otak Hanif yang sudah tidak waras. Insting purba untuk bertahan hidup mengambil alih logika kemanusiaannya. Hanif berpikir sempit. Jika ia harus hancur, maka ia akan menyeret Sandra bersamanya ke neraka. Tidak ada gunanya memohon ampun, Sandra tidak akan luluh. Mata Hanif tertuju pada pisau buah tajam yang tergeletak di piring buah di tengah meja, tidak jauh dari posisi tangannya. Kilatan logam pisau itu seolah memanggilnya. Napas Hanif menjadi berat dan cepat. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Tanpa peringatan, Hanif meraung keras seperti binatang buas yang terluka. Ia melompat dari kursinya, menyambar pisau buah itu dengan gerakan kilat. Kursi yang ia duduki terpelanting ke belakang hingga jatuh berdebam. Hanif menerjang ke arah meja, tubuhnya condong ke depan dengan mata melotot penuh kebencian, mengarahkan ujung pisau itu ke arah Sandra. Ia berteriak histeris, "Berikan ponsel itu padaku, atau kau akan menyusul Risma sekarang juga. Mati kau, wanita iblis." Sandra tersentak kaget melihat serangan tiba-tiba itu. Ia refleks memundurkan tubuhnya, namun ia terjebak di antara meja dan sandaran kursi. Jarak mereka terlalu dekat. Hanif yang sudah dikuasai setan kemarahan tidak peduli lagi pada konsekuensinya. Ia mengayunkan pisau itu dengan membabi buta, berniat menghabisi satu-satunya saksi yang memegang kunci kehancurannya. Suasana ruang makan yang tadinya dingin kini berubah menjadi medan pertempuran hidup dan mati dalam hitungan detik. Hanif tidak lagi melihat Sandra sebagai manusia, melainkan sebagai target yang harus dimusnahkan agar ia bisa bernapas lega, meskipun hanya untuk sesaat. Terjangan Hanif begitu cepat, dan Sandra hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk bereaksi sebelum mata pisau itu mencapai tubuhnya. Namun, di balik kepanikan itu, tangan Sandra diam-diam menekan tombol panggil darurat di ponselnya sendiri yang sejak tadi ia genggam di bawah meja. Sebuah langkah antisipasi terakhir yang ia siapkan untuk momen paling buruk ini. Waktu seolah melambat secara drastis di ruang makan yang mencekam itu. Kilatan mata pisau yang diayunkan oleh Hanif memantulkan cahaya lampu gantung, menciptakan garis perak mematikan yang mengarah tepat ke tubuh Sandra. Jarak di antara mereka begitu dekat, nyaris tidak ada ruang untuk menghindar. Sandra, dengan refleks bertahan hidup yang didorong oleh adrenalin, menjatuhkan tubuhnya ke samping kanan, membiarkan kursi yang ia duduki menjadi tameng sementara. Pisau itu meleset dari sasaran utamanya, namun ujung tajamnya sempat menggores lengan baju gamis Sandra,
merobek kainnya meski tidak sampai melukai kulit secara dalam. Hanif, yang kehilangan keseimbangan karena momentum serangannya sendiri yang meleset, menabrak meja makan dengan keras. Piring-piring keramik berjatuhan ke lantai, pecah berkeping-keping menimbulkan suara gaduh yang memekakan telinga. Hanif tidak berhenti, ia meraung marah dan segera membalikkan badannya, siap melancarkan serangan kedua yang lebih mematikan. Matanya merah menyala, dipenuhi oleh kegilaan seseorang yang sudah tidak memiliki jalan kembali. Namun, sebelum Hanif sempat mengayunkan pisaunya lagi, suara dentuman keras mengguncang seluruh rumah. Pintu depan rumah didobrak dengan kekuatan penuh hingga engselnya lepas. Suara derap langkah kaki sepatu bot yang berat terdengar menyerbu masuk ke dalam lorong, diikuti oleh teriakan-teriakan tegas dan berwibawa. Rupanya, panggilan darurat yang dilakukan Sandra bukanlah kelayanan umum, melainkan panggilan langsung ke nomor pribadi Inspektur Raihan yang memang sudah bersiaga di pos keamanan depan komplek bersama timnya. Sejak awal makan malam, Sandra sengaja menyambungkan panggilan itu dan menyembunyikan ponselnya di saku, membiarkan polisi mendengar semua pengakuan Hanif dan ancaman pembunuhannya secara langsung. Tim kepolisian yang mendengar teriakan histeris Hanif dan bunyi barang pecah belah langsung mengambil tindakan taktis untuk menyelamatkan korban. Inspektur Raihan adalah orang pertama yang menerobos masuk ruang makan dengan senjata teracung. Di belakangnya, 3 anggota polisi berseragam lengkap mengikuti dengan sigap. Raihan berteriak lantang memerintahkan Hanif untuk menjatuhkan senjatanya dan tiarap di lantai. Hanif, yang sedang dalam kondisi mental tidak stabil, sempat tertegun sejenak melihat kedatangan polisi yang tiba-tiba. Ia menoleh ke arah Raihan dengan tatapan bingung, tangan kanannya masih menggenggam erat pisau buah. Situasi sangat kritis. Hanif tampak bimbang antara menyerah atau nekat menyerang polisi. Raihan tidak mengambil risiko. Melihat Hanif masih memegang senjata dan posisinya dekat dengan Sandra yang terpojok di lantai, Raihan memberi isyarat kepada anggotanya. Salah satu petugas dengan cepat bergerak melingkar dan menendang tangan Hanif dengan teknik bela diri yang terlatih. Pisau itu terlempar jauh ke sudut ruangan, berdenting nyaring saat menghantam lantai marmer. Dalam hitungan detik, tubuh Hanif disergap oleh 2 petugas polisi. Mereka memiting lengan Hanif ke belakang punggung dan memaksanya tiarap mencium lantai yang dingin. Hanif meronta-ronta hebat, berteriak-teriak tidak jelas, memaki Sandra dan polisi bergantian. Tenaganya cukup kuat karena didorong oleh kepanikan, namun ia tidak berdaya melawan kuncian petugas yang profesional. Bunyi klik dari borgol besi yang dikunci di pergelangan tangannya menandai akhir dari perlawanan fisiknya. Wajah Hanif ditekan ke lantai, pipinya menempel pada pecahan piring yang berserakan. Napasnya memburu, menderu-deru seperti banteng yang terluka. Ia terus berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ini semua jebakan, namun tidak ada yang mendengarkan racauannya. Inspektur Raihan segera menghampiri Sandra, membantunya berdiri, dan memeriksa apakah ada luka serius. Sandra menggeleng lemah, tubuhnya gemetar hebat pasca kejadian itu, namun matanya tetap menatap Hanif yang kini tidak berdaya di lantai. Inspektur Raihan kemudian berbalik menatap Hanif. Ia membacakan hak-hak tersangka dengan suara tegas dan lantang. Raihan menyatakan bahwa Hanif ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap saudari Risma dan percobaan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, Sandra. Hanif masih berusaha menyangkal, air mata frustrasi mulai mengalir di wajahnya. Ia berteriak memanggil nama Risma, mengatakan bahwa ia mencintai wanita itu dan tidak bermaksud membunuhnya. Hanif terus meracau bahwa targetnya adalah Sandra, bukan Risma, sebuah pengakuan bodoh yang justru semakin memperberat posisinya di mata hukum. Polisi yang memeganginya hanya menggelengkan kepala melihat betapa hancurnya moral laki-laki ini. Hanif kemudian diseret untuk berdiri. Kakinya lemas, nyaris tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Ia digiring keluar dari ruang makan menuju ruang tamu, tempat di mana sehari sebelumnya ia bersandiwara sebagai suami yang berduka. Sebelum Hanif dibawa keluar menuju mobil patroli, Inspektur Raihan menghentikan langkahnya sejenak. Ia menatap mata Hanif dalam-dalam, tatapan yang penuh dengan rasa kasihan sekaligus jijik. Raihan merasa perlu menyampaikan satu fakta lagi, fakta yang baru saja ia terima dari laporan lengkap tim forensik medis beberapa menit sebelum penggerebekan. Fakta ini adalah pukulan terakhir yang akan menghancurkan jiwa Hanif sepenuhnya. Raihan mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Hanif dan berbicara dengan nada rendah namun sangat jelas. Ia memberitahu Hanif bahwa hasil otopsi Risma menunjukkan adanya perubahan hormon yang signifikan dan keberadaan janin di dalam rahimnya. Raihan mengatakan dengan dingin bahwa saudari Risma sedang hamil 8 minggu saat meninggal dunia. Itu adalah anak Hanif. Mendengar kalimat itu, waktu seolah berhenti total bagi Hanif. Matanya melebar hingga batas maksimal, mulutnya ternganga lebar. Seluruh warna darah di wajahnya hilang seketika,
membuatnya tampak lebih pucat dari mayat. Otaknya berusaha mencerna informasi itu, namun rasa sakit yang timbul begitu hebat, hingga ia merasa kepalanya akan pecah. Hamil? Risma hamil? Ingatan Hanif kembali ke beberapa minggu terakhir. Risma memang sering mengeluh mual dan pusing, tapi Hanif mengira itu hanya masuk angin biasa. Risma juga tampak lebih manja dan sering membicarakan tentang masa depan keluarga kecil mereka. Hanif baru sadar, Risma mungkin berencana memberitahunya sebagai kejutan setelah mereka berhasil menyingkirkan Sandra. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Hanif telah membunuh wanita yang ia cintai beserta anak kandungnya sendiri yang belum sempat melihat dunia. Racun yang ia racik dengan tangannya sendiri telah merenggut 2 nyawa sekaligus. Nyawa orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Pertahanan mental Hanif runtuh seketika itu juga. Ia tidak lagi berteriak marah, melainkan meraung. Raungan panjang yang memilukan, suara dari seseorang yang jiwanya telah hancur lebur. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga hingga ia ambruk berlutut di lantai, menyeret polisi yang memeganginya. Hanif menangis histeris, memukulkan kepalanya sendiri ke lantai, berteriak memanggil nama anaknya yang belum lahir. Ia memohon ampun, memohon agar waktu diputar kembali, namun semuanya sudah terlambat. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus mengerikan. Seorang pembunuh yang dihukum oleh karmanya sendiri dengan cara yang paling brutal. Sandra yang berdiri di kejauhan memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat kehancuran manusia di hadapannya meski manusia itu telah mencoba membunuhnya. Rasa kemanusiaan Sandra membuatnya merasa pilu melihat penderitaan itu, namun logika keadilannya mengatakan bahwa ini adalah harga yang harus dibayar Hanif. Polisi akhirnya menyeret Hanif yang sudah seperti onggokan daging tak bernyawa keluar rumah. Hanif terus meracau tidak jelas, air mata dan ingus membasahi wajahnya yang kotor. Tetangga yang sudah berkumpul di luar pagar menyaksikan penangkapan itu dengan wajah kaget dan ngeri. Hanif dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan paksa. Di balik jeruji jendela mobil, tatapan kosong Hanif tertuju pada rumah megah yang dulu menjadi simbol ambisinya. Kini rumah itu hanyalah saksi bisu dari dosa-dosanya. Sirine mobil polisi dinyalakan, memecah keheningan malam, membawa pergi Hanif menuju sel tahanan yang dingin, tempat di mana ia akan menghabiskan sisa hidupnya dihantui oleh bayang-bayang Risma dan calon anaknya. Sandra berdiri di ambang pintu, didampingi oleh seorang polwan. Angin malam berhembus pelan, menerbangkan ujung jilbabnya. Ia melihat iring-iringan mobil polisi menjauh, hingga hilang di tikungan jalan. Suasana rumah kembali sunyi, namun kali ini adalah kesunyian yang melegakan. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi kepura-puraan, dan tidak ada lagi pengkhianatan. Sandra menarik napas panjang, menghirup udara malam yang segar. Dadanya terasa lapang. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel Risma yang menjadi barang bukti, dan menyerahkannya kepada Inspektur Raihan yang masih berdiri di sana. Raihan menerima ponsel itu dan mengangguk hormat kepada Sandra, memuji keberanian dan ketenangannya dalam menghadapi situasi maut. Sandra tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya setelah sekian lama. Ia tahu proses hukum masih panjang, tapi malam ini ia telah memenangkan pertarungan terbesarnya. Ia selamat. 1 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Musim telah berganti, dedaunan di pohon depan rumah mulai meranggas dan berganti dengan tunas baru, seolah alam pun ikut merayakan siklus pembaruan. Hanif kini mendekam di balik jeruji besi penjara dengan keamanan maksimum. Proses peradilannya berjalan cepat karena bukti-bukti yang ada sangat lengkap dan tak terbantahkan. Rekaman suara di ponsel Risma, sidik jari di botol racun yang ditemukan polisi di dapur keesokan harinya, serta kesaksian Sandra, semuanya mengarah pada vonis yang berat. Hanif didakwa dengan pasal berlapis pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati atau setidaknya penjara seumur hidup tanpa kemungkinan remisi. Di dalam selnya yang sempit dan lembab, Hanif hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya kurus kering, wajahnya dipenuhi brewok yang tak terurus, dan matanya cekung tanpa cahaya kehidupan. Ia jarang berbicara, bahkan kepada sesama narapidana. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk yang sama, jeritan Risma dan tangisan bayi yang tak pernah ia lihat. Rasa penyesalan menggerogoti jiwanya lebih kejam daripada penyakit fisik apapun. Ia merindukan kemewahan hidupnya yang dulu, kasur empuk, makanan enak, dan kebebasan. Namun, lebih dari itu, ia merindukan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, kesempatan yang tidak akan pernah ia dapatkan lagi. Hanif kini hidup dalam neraka duniawi yang ia ciptakan sendiri, menunggu ketukan palu hakim yang akan menentukan kapan dan bagaimana hidupnya akan berakhir. Sementara itu, kehidupan Sandra mengalami transformasi besar-besaran. Segera setelah penangkapan Hanif, Sandra mengajukan gugatan cerai.
Proses perceraian itu berjalan mulus karena Hanif tidak memberikan perlawanan dan statusnya sebagai tersangka kriminal berat membuat hakim segera mengabulkan permohonan Sandra. Dalam putusan pengadilan, Sandra tidak hanya mendapatkan status janda yang bebas, tetapi juga berhasil mengamankan seluruh aset warisan keluarga dari klaim pihak ketiga. Para penagih hutang yang dulu mengejar Hanif tidak bisa menyentuh harta Sandra karena terbukti bahwa hutang-hutang tersebut adalah hutang pribadi Hanif untuk keperluan bisnis ilegal dan judi saham, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Sandra sebagai istri. Sandra juga menuntut ganti rugi material dan imaterial yang dibebankan pada sisa aset pribadi Hanif, yang akhirnya disita negara, dan sebagian diserahkan pada Sandra. Rumah besar yang menjadi saksi bisu tragedi itu, kini sedang dalam proses renovasi total. Sandra tidak ingin menjual rumah itu karena tanahnya adalah warisan ibu yang berharga, namun ia tidak ingin tinggal dalam bayang-bayang masa lalu. Ia menyewa kontraktor untuk mengubah tata letak ruangan, mengganti warna cat dinding yang tadinya gelap menjadi warna-warna cerah seperti putih gading dan krem, serta membuang semua perabotan lama yang pernah disentuh oleh Hanif. Ruang kerja tempat Risma meninggal telah dibongkar habis dan diubah menjadi ruang musola yang tenang dan luas, tempat Sandra bisa beribadah dan menenangkan diri. Sandra ingin membersihkan energi negatif di rumah itu dan menggantinya dengan suasana baru yang penuh harapan. Pagi ini, sinar matahari bersinar terang menembus jendela kaca yang baru dipasang. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Sandra sudah bangun sejak subuh, mandi, dan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ia mengenakan pakaian kerja yang elegan namun sopan, siap untuk memulai hari barunya sebagai wanita karir yang mandiri. Sandra kini mengambil alih pengelolaan beberapa ruko dan tanah sewaan peninggalan orang tuanya yang dulu sempat terbengkalai, karena ia sibuk mengurus rumah tangga dan sakit. Kesehatan Sandra juga sudah pulih sepenuhnya. Wajahnya tidak lagi pucat, pipinya merona merah alami, dan senyumnya terlihat lebih sering mengembang. Beban mental yang hilang ternyata menjadi obat paling ampuh bagi kesembuhan fisiknya. Sandra berjalan menuju ruang makan yang kini sudah berubah total. Meja makan kayu jati yang lama telah diganti dengan meja marmer bundar yang lebih modern. Tidak ada lagi kursi kosong di hadapannya yang mengingatkan pada sosok suami pengkhianat. Sandra duduk menikmati suasana pagi yang damai. Di hadapannya, tersaji mangkuk bubur ayam hangat. Kali ini, bubur itu bukan buatan suami yang penuh kepalsuan, melainkan bubur ayam langganan yang ia beli dari pedagang keliling yang lewat depan rumah, pedagang jujur yang mencari nafkah halal. Aroma bubur itu tercium sangat nikmat. Taburan kacang kedelai, seledri, dan kerupuk yang melimpah membuatnya tampak menggugah selera. Sandra mengambil sendok, mengaduk bubur itu pelan. Uap hangat mengepul, mengingatkannya pada pagi kejadian itu. Namun, tidak ada rasa trauma yang timbul. Sandra justru merasa bersyukur. Ia bersyukur karena Tuhan memberinya rasa mual pagi itu. Rasa mual yang ia benci saat itu ternyata adalah cara Tuhan melindunginya dari maut. Ia bersyukur karena matanya dibukakan dari kebutaan cinta yang selama ini membuatnya tidak sadar bahwa ia tidur di samping ular berbisa. Sandra menyuapkan bubur itu ke mulutnya. Rasanya gurih, hangat, dan menenangkan. Ia mengunyah perlahan, meresapi kenikmatan sederhana dari sebuah kebebasan. Selesai sarapan, Sandra meraih gelas teh manis hangatnya. Ia berjalan menuju teras depan rumah. Mobilnya sudah siap di garasi, bersih dan mengkilap. Sopir barunya sedang memanaskan mesin. Sandra menatap langit biru yang membentang luas tanpa awan. Ia teringat pada Risma. Meskipun wanita itu telah menyakitinya, Sandra mengirimkan doa dalam hati agar arwah Risma dan janinnya mendapatkan ketenangan di sisinya, dan semoga keadilan di dunia ini bisa menjadi penebus dosa-dosa mereka. Sandra tidak lagi menyimpan dendam. Dendam hanya akan menjadi racun bagi dirinya sendiri, sama mematikannya dengan sianida. Ia memilih untuk memaafkan demi kedamaian hatinya sendiri, namun tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga ini. Sandra masuk ke dalam mobil. Ia meletakkan map berisi dokumen akta cerai dan sertifikat tanah yang baru balik nama di kursi penumpang. Ia menatap spion, melihat pantulan dirinya sendiri. Wanita di cermin itu bukan lagi istri yang lemah dan sakit-sakitan. Wanita itu adalah Sandra yang kuat, cerdas, dan pemenang. Ia memerintahkan sopirnya untuk berangkat menuju kantor notaris. Mobil melaju perlahan meninggalkan pekarangan rumah, membelah jalanan pagi yang mulai ramai. Sandra membuka jendela mobil sedikit, membiarkan angin menerpa wajahnya. Dalam hati, Sandra membatin sebuah narasi penutup untuk episode kelam dalam hidupnya ini. Terkadang, kita mengeluh atas sakit yang kita derita, padahal sakit itu adalah cara Tuhan menjauhkan kita dari hal yang lebih buruk. Terkadang, kita marah saat rencana kita gagal, padahal itu adalah cara Tuhan menyelamatkan masa depan kita. Sepiring bubur yang salah alamat telah mengungkap kebenaran yang tertutup rapat. Keadilan tidak pernah tidur.
Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk datang menjemput, memanen apa yang telah ditanam. Sandra tersenyum lebar, menyambut masa depan yang cerah di depan mata. Ia siap melangkah maju, sendirian namun utuh, meninggalkan jejak masa lalu yang kelam di belakang punggungnya selamanya. Pagi yang baru telah tiba, dan Sandra adalah pemilik tunggal dari takdirnya sendiri mulai hari ini.